Halo Kak. Halo, bisa kedengeran nggak suaranya? Iya Kak, kedengeran. Oke, Oke, oke. Apa kabar? oke. Baik Kak, apa kabar Kakak juga? Baik-baik. Malam waktu Indo ya. Saya jam berapa Kak kalau boleh tahu Kak? Oh, di sini jam 8 pagi hari Jumat. Mm-mm. Oke, mungkin saya akan menyapa yang bergabung dulu ya Kak ya. Oke. Karena Kak Erika yang udah bergabung sama kita di sini, Mhm. aku mau ngucapin dulu selamat bergabung dulu untuk Kak Erika dan sobat-sobat penyiaran sekalian yang sudah join di live ini. Oke, mungkin aku mau nanya dulu nih ke Kak Erika gimana Mhm. kabar di sana so far kalau untuk corona bagaimana ya Kak? So far di sini orang udah mulai nggak pakai masker ya. Cuman kan tergantung state. Sekarang kita kan konsis dari different state kan. Kalau misalnya kayak California mungkin mereka lebih ketat. Tapi kalau di Texas sendiri, mostly sih kita udah nggak pakai masker ya kalau keluar. Kecuali kalau emang pakai public transportation kayak bus, kereta. Cuman ya kita udah lebih bebas sih di sini. Sudah bahas sama pemerintahnya ya Mm-mm. Kak? Iya, Semoga kakak juga sehat-sehat aja ya kak. iya. Semoga kalian juga sehat ya di sana. Iya kak. Mm-mm. Mungkin untuk pertama-tama kakak bisa kenalin diri dulu nih kak. Mungkin Mhm. kakak uh, dimulai dari nama kakak, jurusan kakak sekarang kuliah apa. Mhm. Terus mungkin bisa kasih dikit nih kak apa kesan-kesan yang paling teringat di buat kakak selama jadi mahasiswa di perminyakan Trisakti ini kak. Oh, Silakan oke. kak. Ya, pertama-tama makasih banget ya udah diundang ke podcast ini. Rida sih yang kemarin kontak. Terus pertama-tama mau kenalin diri, nama kakak Erika Esatiana. Bisa dipanggil Erika aja. Kakak lulus tahun 2015, sekitar bulan Mei kayaknya. Ya, bulan Mei pertengahan. Jadi kakak itu angkatan 2011. Terus abis itu kakak lanjut di 2015, sekitar bulan Agustus langsung lanjut master di Heriot University. Heriot-Watt-nya sih sebenarnya di Malaysia, cuman basically semua programnya itu ngikutin yang di UK. Even sertifikatnya juga sertifikat UK, tapi banyak banget profesor-profesor yang datang dari UK juga ke Malaysia. Jadi basically sih sama aja sama yang di UK-nya, cuman beda lokasinya aja. Terus habis itu kakak pulang ke Indonesia setelah lulus di 2016. By the way, kalau di Eropa itu program master cuma setahun. Jadi itu cepet, masternya di petroleum juga. Kakak sempat pulang ke Indonesia, sempat kerja kurang lebih setahun. Terus kakak decide mau ngambil PhD. Kebetulan nanya-nanya juga sama orang sini. Kakak ada relatif di sini juga. Terus kakak sempat belajar sekitar 6 bulan buat preparation kan. Kita harus nyiapin surat-surat dan lain-lain, tes. Terus di bulan Juli 2018 kakak ke sini. Enggak, sorry. Pertama datang 2017 dulu ngambil turis visa buat cari-cari sekolah juga. Terus pulang ke Indo dulu bentar, visanya diganti. Terus 2018 balik lagi ke sini Juli, under student visa. Sekarang lagi ngambil PhD di Petroleum Engineering juga. Terus kemungkinan sih kakak bakal lulus bulan Mei ini. Doain aja semuanya lancar. Ya udah gitu aja. Terus, oke mungkin terus dari pengalaman kakak selama kuliah di teknik perminyakan ini selama kuliah itu menurut kakak itu susah nggak sih terus kayak ini kan juga banyak dari kita yang nonton mungkin masih anak SMA gitu kak mungkin uh, kakak bisa jelasin nggak sih apa kalau mau kuliah di teknik perminyakan tuh harus menyiapkan apa aja terus kayak mata pelajaran apa aja yang bakal relate nantinya di teknik perminyakan sendiri kak. Soalnya pertama sih kakak ngambil perminyakan karena tadinya tuh antara mau geologi atau perminyakan ya. Terinspirasi juga ada beberapa kenalan kakak yang emang bidang di oil and gas gitu. Tapi karena kakak lebih suka math waktu itu, jadi kakak decide buat ngambil di perminyakan. Awal-awal sih ini banget ya struggling karena kayak semuanya apa ya dari bahasa-bahasanya kan, apa sih reservoir, apa sih drilling harus ngapain sih gitu kan. Apalagi kayak well logging itu kan kakak struggling banget sih pertama-tama. Cuman yang penting sih yang harus disiapin yang mental ya. Kalian mau banyak belajar nggak sih? Banyak nanya-nanya ke orang, mungkin ke senior-senior juga yang udah apa namanya udah lama di jurusan tersebut gitu kan. Jangan berani nanya, jangan berani takut nanya. Terus jangan takut juga untuk berorganisasi karena menurut kakak berorganisasi itu penting banget.
bisa buka kalian jalan juga, apalagi ke profesional-profesional di industri kan. Jadi kayak iya sih lebih ke arah bertanya, jangan malu bertanya dan belajar terus sih, jangan nyerah. Pasti pasti yang namanya belajar kan capek juga ya. Terus kayak suntuk lah, apalagi kalau lagi susah nggak ngerti apa-apa kan pusing sendiri kan. Cuman kan kalian bisa bagi waktu lah kapan harus belajar, terus kalau udah emang suntuk ya kalian relax lah kemana gitu jalan atau ngapain, do something yang kalian suka, hobi-hobi kalian. Ya gitu sih paling. Oke, jadi dulu kakak sebelumnya mau ada strategi ngambil ke geologi juga ya kak? Iya, antara geologi atau perminyakan sih. Cuma geologi katanya waktu itu banyak hafalan kan, kakak nggak gitu suka hafalan. Kalau perminyakan ada ngitung-ngitungnya kan, jadi ya udahlah, perminyakan aja. Iya. Terus mau nanya lagi juga nih kak, kalau Mm. selain kuliah kan, kalau kuliah hanya belajar di kelas doang ya, kayak Mm-mm. untuk kesempatan belajar untuk praktek di lapangannya sendiri, boleh ceritain nggak sih waktu kakak di kuliah tuh gimana aja selama di kuliah, belajar ke lapangannya atau gimana? Mungkin kan di sini Oh, juga banyak yang bukan kuliah. um, iya dulu sih kakak yang paling inget waktu itu kita pasti kakak awal-awal ya, itu sempat field trip. Cuma kakak kok lupa ya lokasinya. Kayaknya di Jawa gitu deh. Sempat Ya field kak trip sama Cepu ya. teman-teman. Iya Cepu ya, Cepu. Ya, Itu waktu semester awal-awal deh, waktu masih mahasiswa baru. Terus pas mau lulus, kakak inget juga waktu itu oh kakak dapatnya di Nunukan waktu itu, di Pertamina Nunukan, kita ke sana, ke Riau, kayaknya hampir kurang lebih untuk semingguan deh. kakek Kenapa? itu, yang di Riau itu kakak kakeknya. Iya, yang mau lulus itu ya kayaknya Iya. mungkin semester 7 6 ya. Kakak ke Nunukan, terus ya Iya belajar kak. banyak sih di situ karena langsung kan di lapangannya sendiri. Jadi ya itu sih pengalaman kakak selama S1 ngambil kuliah praktek, kerja praktek. Oh, oke kak. Sama ini juga kan, mungkin kan kalau di kuliah juga kita nggak ini doang ya, kayak nggak belajar doang, mungkin ada Mhm. organisasi dan kegiatan kampus lain kak. Kalau boleh tahu kakak ini selama kuliah ikut organisasi apa kak? Oh, kalau kakak dulu nggak ikut ke yang minyak ya, kan kalian ada SPI sama IATMI ya. Kalau dulu kakak nggak sih, kakak lebih ke UKKT sih, lebih ke ada unit kerohanian gitu di Trisakti. Kakak joinnya itu, udah, soalnya kakak tuh dulu ya waktu S1 ngerasanya tuh lebih fokus kayak pengen, apa ya, pengen Ikut lulus fokus ya ke kak? kuliah aja gitu ya dan lulus cepet-cepet waktu itu kan. Jadi, tapi setelah itu sih sadar banget kayak SPI itu penting banget sih gitu kan. Apalagi sekarang kakak ngerasa pas di sini itu, wah itu SPI networkingnya itu kuat banget sih. Jadi kakak setelah di sini sih banyak join SPI kebanyakan. Oh, kakak join SP sama di. Sekarang, iya. Jadi yang mahasiswa baru misalnya jangan takut ikut aja. Ya kak, Jangan, mungkin maksudnya fokus bagus ke kuliah itu penting banget. Tapi ya mungkin adalah berapa persen kalian ikut organisasi juga gitu. itu kak, mungkin ada yang bertanya di komen kak, aku mau masuk perminyakan caranya gimana ya kak? Mungkin bisa S1 nih. motivasinya, iya tuh kak, Oh, dari ya. Claudia Ya, Pri. pertama sih kalian harus riset dulu ya mau universitinya yang di mana. Terus itu tergantung kan setiap university kayaknya beda-beda dari requirement-nya, paperwork-nya harus apa aja kan. Kalau dibilang persiapan secara teknikal sih, menurut kakak sih nggak ada karena emang beda banget kan dari SMA, nggak ada yang bisa dipelajarin juga kan. Ya, Jadi kayak lebih mungkin ke matematikanya harus lebih dikuatin lagi. Terus ya itulah lebih ke soft skill lah. Banyak banyak mau bertanya aja. Sesimpel itu. Strugglingnya nanti pas udah masuknya kan. Jadi ya sudah. kalau dari pengalaman kakak sendiri, kalau dari organisasi itu penting nggak sih kak? Kayak Ya, pentingnya. setelah di sini sih penting banget. Jadi nggak hanya apa ya, nggak hanya. Oke, sekarang kan kita ngomongin SPI deh, karena kakak kan belum belum gitu tahu IATMI ya. Tapi kalau SPI di sini pengalaman kakak sendiri sih itu penting banget karena SPI itu banyak banget offer courses-courses yang hanya nggak related sama oil and gas. Jadi kalian tuh bisa belajar banyak secara gratis
Kayak misalnya kita tahu kan kayak sekarang yang lagi booming itu machine learning kan, terus kayak coding-coding related courses gitu. Sekarang tuh SPI pun ada salah satu study group yang emang fokus di data analytics. Nah, kakak join di situ karena emang kakak tertarik. Jadi, kalau memang kalian tertarik ya di drilling reservoir atau misalnya lebih ke production itu juga nggak apa-apa karena kalau di sini sih study groupnya beda-beda. Jadi kalian memang fokusnya mau kemana bisa. Cuman kalian juga bisa belajar study grup maksudnya grup yang lain gitu. Jadi mana kalian fokus dan ketertarikannya. Jadi ya kalian bisa berkembang di situ. Terus yang kedua ya networking juga kan. Ujung-ujungnya kita harus banyak belajar dari orang-orang juga. Terus kita juga bisa naikkan kesempatan. Misalnya kalian ada mau internship gitu kan. Kalau misalnya networking kan mungkin kesempatannya lebih besar ya daripada kalau kalian diem-diem sendiri gitu kan. Kadang GPA bagus memang penting gitu. Kakak nggak mungkirin GPA bagus itu penting banget. Apalagi kalau kalian submit resume ke company-company kan. Cuman pada akhirnya kan kalau memang kalian ada network sama orang dan dia udah tahu cara kerja kalian itu kan lebih chance-nya lebih besar lagi kan. Jadi itu sih yang pentingnya berorganisasi. Oke Kak. Kalau dari mungkin kan setelah lulus jadi sarjana nih Kak, boleh Hmm. ceritain dikit nggak sih pengalaman Kakak setelah lulus, terus kayak ilmu-ilmu apa nih yang kepake banget dari perminyakan Trisakti ini Kak? Mungkin dari Hmm, pengalaman yang diberikan juga Kak. apa ya? Yang pasti sih lebih ke teknikalnya ya, buat persiapan kalian kerja. Kalian tertariknya di bidang apa? Terus kedua sih mental ya. Kalau waktu zaman kakak kan masih ada ospek ya. Aku nggak tahu sih kalau sekarang kalian ospeknya masih kayak gimana. Cuman kalau kemarin sih waktu kakak 2011 sih kita masih di ospek. Kayaknya sampai 2000 berapa ya? Kayaknya sampai 2012, 13 ya. Itu mulai agak renggang ya ospeknya. Cuman kakak belajar sih, maksudnya lebih kenal teman-teman juga kan. Dan mungkin kakak sih belum pernah ke field ya, secara field lebih mostly kayak kerja di kantornya. Cuman pasti di field sih orang-orang banyak yang bilang lebih tough ya, apalagi cewek. Jadi dengan di ospek di Trisakti sih mental sih yang lebih apa ya dibangun sih. Yang penting ya itu ilmu sama mental yang kakak banyak belajar. Kan tadi Kakak bilang juga sendiri apa Kakak lebih banyak di office ya Kak daripada di fieldnya ya Kak. Mm-mm, mm-mm. Menurut Kakak dari pengalaman yang Kakak itu apa sih kayak lebih enak, suka dukanya lebih enak di office atau di fieldnya gitu Kak? Kayaknya itu lebih ke preference ya. Kalau beberapa orang mungkin mereka lebih tertarik field. Kalau kakak sih mungkin cara itu kakak lebih suka sama komputer sih. Waktu itu kan tesis kakak lebih kayak simulation ya. Terus pas kakak dapet job sih nggak benar-benar simulation, cuman kayak do something yang related sama software. Waktu itu kakak relatifnya sama geomekanik sih. Jadi menarik juga sih karena kan kalau kita ngerjain software nggak hanya fokus klik-klik tombol doang kan, tapi kita juga harus tahu kan, oh kenapa nih misalnya kita simulasi, kenapa sih memasukin porosity-nya sekian, oh kenapa sih kalian fokus targetnya di sini di misalnya di depth yang keberapa gitu kan, jadi kalian kalian juga diajarin buat apa ya berpikirnya kayak lebih luas aja sih, terus nanya-nanya ke orang juga kan, oh karena depth segini tuh bla bla bla, jadi lebih kayak integrasi dari different expertise kan. Itu sih yang kakak belajar. Cuman kalau field kakak kurang tahu juga ya, belum bisa belajar banyak. Mungkin bisa nanya yang pernah ke field. Jadi itu lebih relate lagi mungkin ya. Nah, Tapi mungkin lebih susah ya kayak kalau yang di office ya Kak. mungkin kayaknya sama-sama aja sih ya. Kakak belum nggak bisa ngebandingin juga sih kayak apple to apple karena kakak kan belum pernah. Kayaknya sih masing-masing ada struggle-nya juga, ada positif negatifnya aja. Jadi tergantung masing-masing aja sih. Oke Kak. Kan tadi kita juga udah denger nih apa journey Kakak dari awal masuk kuliah, lulus terusnya. Terus Mm-mm. sekarang aku mau tahu nih Kak gimana awal mula Kakak memutuskan untuk S2 atau bahkan S3 di Amerika. Terus dimana juga sekarang Kakak udah berhasil mendapatkan kuliah di luar negeri yang dimana ini juga mimpi nih Kak buat sebagian Hmm, dari kita nih Kak. Mungkin bisa oke. dijelaskan. Iya. Agak panjang nggak apa-apa ya. Apa Kak? Nggak apa-apa. Oke, jadi pertama kakak mau ceritain dari S1 ke S2 dulu kali ya. Sebenarnya kalau masalah S1 ke S2 itu lebih kondisi saat itu. Waktu itu minyak tuh harganya, wah udah nggak karuan deh.
Jadi kayak baru lulus terus dihadapin kayak gitu tuh kayak gimana nih, apalagi kesempatan kerjanya jadi lebih, kalian tahu sendiri banyak banget company yang layoff kan, Scalambesi, Halliburton, semuanya kayak wah gitu kan. Jadi kakak mikir tuh, kebetulan kakak ada waktu itu ada saudara kakak yang di Malaysia, terus kayak dia rekomendasiin, dia juga dulunya sekolah di Heriot Watt, tapi dia lebih ke yang distance learning karena waktu itu dia udah punya keluarga. Terus kakak lihat-lihat aja sekolahnya. Jadi Heriot Watt itu saat itu masih di Malaysia itu baru banget dibangun, kayaknya sekitar 2-3 tahun di Malaysia itu sendiri. Karena dia kan branchesnya itu banyak, ada di Dubai, ada di mana lagi? Kayaknya di China juga ada deh. Terus kakak lihat-lihat universitinya, terus kakak ke Malaysia karena Malaysia kan dekat ya, jadi kita bisa ke sana aja langsung nanya-nanya ke office-nya. Ya udah deh langsung dia tawarin programnya apa aja. Terus mereka juga ada program kerja praktek kan. Itu kakak kerja praktek yaitu ke Sarawak, Malaysia. Malaysia yang satunya lagi yang di Kalimantan. Terus emang kalau setelah kakak belajar sih Heriot itu lebih ke teori. Jadi tiap semesternya itu ada 4 courses yang kayak satu course itu bisa ribuan gitu, satu buku itu. Terus ada juga individual project-nya setelah selesai 8 courses itu, sama ya itu tadi kerja praktek. Itu sih alasan pertamanya karena kondisi minyak yang nggak gitu bagus. Jadi setelah kakak lulus itu sebenarnya, abis lulus S1 itu sebenarnya ya struggle-nya di situ sih. Terus yang kedua, kalau kita ngomongin S2 di Malaysia itu, mungkin beberapa orang mereka lebih pilih pakai agency ya, karena mikirnya oh lebih mudah. Agency setahu kakak agak bayar ya, tapi bayarnya dikit, nggak gitu banyak. Cuma kalau menurut kakak, kalau kalian bisa ngelakuin semuanya sendiri, itu possible banget gitu kan. Lebih punya kebebasan juga, kalian bisa aja visit-visit university. Mereka open kok admission office-nya gitu. Jadi jangan takut untuk, kalau ngomongin di Malaysia ya, jadi jangan takut buat cari-cari sendiri aja gitu kesempatan itu. Cari aja university yang mana, visit website-nya, semuanya bakal ada di situ. Kalian kalau nggak ngerti tinggal email mereka aja gitu kan. Terus yang kedua, oh ya S3 ke sini ya, ke US. Kakak itu setelah pas kerja itu kakak mikir, kakak tuh kayak pengen do something gitu loh yang kayak kayak seru gitu PhD. Terus kakak tuh emang suka research sebenarnya, suka banget doing research karena menurut kakak kalau kita ngerjain riset itu kita bisa berkontribusi ke industri gitu. Misalnya kontribusinya emang kecil gitu, mungkin dibandingin orang-orang yang udah dapet paten-paten yang kalian tahu sendiri di luar sana banyak banget gitu kan. Tapi kalian tuh dapat exposure gitu di US gitu. Mungkin kakak ngomongnya ke US ya, karena kakak nggak pernah sekolah di Eropa atau di Australia secara langsung. Cuman kalau di US sendiri, kalian tahu sendiri, Houston apalagi ya, itu kayak hampir headquarters oil atau service companies itu di sini. Dan Iya. kalian tuh kayak kakak aja di tempat kakak ya, misalnya mau ada ATCE atau OTC, itu tuh kayak sekitar 20 menit aja gitu dari tempat kakak tinggal. Sedekat itu. Dan jadi kayak itu alasan kakak kenapa milih Houston dan kenapa milih US gitu. Kalau university-nya sendiri juga kalian lebih harus riset, balik lagi harus riset. Jadi apa ya, kalau kalian mau S3 itu harus banyak riset sih. Belum mulai S3-nya aja harus riset gitu. Kayak universitinya mau apa, profesornya mau apa. Kalian profesor pun kalian harus riset. Oh, papernya itu tentang apa gitu kan. Jadi kalau kalian reach out ke dia, kalian tuh tahu apa yang mau diomongin gitu. Terus apalagi ya, ya sekolahan juga di sini banyak kan, ada A&M mungkin kalian tahu ya, ada A&M kan salah satu yang bagus juga, ada UT Austin. Kok kakak alasannya ke University of Houston karena balik lagi lokasinya tuh strategis. Kalau Texas A&M atau UT Austin itu, Texas A&M itu harus 1,5 jam nyetir ke Houston. Kalau UT Austin itu sekitar 2-2,5 jam nyetir ke Houston. Jadi kalau misalnya ada conference tuh kayak agak berat juga gitu kan. Harus sama bareng temen atau kalian harus punya mobil nyetir sendiri ke sini gitu. Terus tadi mau apa lagi ya? Ya kalau PhD itu alasan ketiga itu karena kasarnya tuh kalian dibayar untuk belajar. Kata-kata itu dibayar untuk belajar. Jadi kalian tuh tuition semuanya di cover sama university. Kalau misalnya kalian mikir, oh kakak kan harus apply LPDP,
Di sini kalau PhD itu kalian nggak harus apply LPDP. Kalian itu bisa dibayarin sama universitinya sendiri. Gitu. Asal ya kalian submit aja gitu kayak paperwork syarat-syaratnya GRE, IELTS, kalian tahu sendiri sertifikat, kalian menyatakan udah lulus gitu. Jadi biasanya banyak banget student Indo di sini yang ambil program Master to PhD. Jadi dalam jangka waktu 4 tahun mereka tuh dapat PhD dan Master dalam waktu yang bersamaan. Karena mereka dikonsidernya PhD gitu kan. Jadi kalian nggak harus dibayarin, Masternya nggak harus bayar sendiri gitu. Terus um, alasan keempat jadi apa namanya ngelakuin research itu kalian juga ada 2 option, bisa jadi research assistant atau teaching assistant. Kalau kakak itu lebih pilih dari awal waktu ketemu profesor maunya jadi research assistant, karena kalau teaching assistant itu lebih kayak kalian kalian ngajar student-student gitu kan, bantuin profesor ngasih nilai kayak gitu. Itu tergantung kalian. Kalau kakak tuh memang benar-benar pingin fokus di research aja udah gitu. Dan itu pun ngelakuin salah satunya dari itu pun kalian juga dikasih gaji. Jadi nggak hanya kalian sekolahnya dibayarin, tapi kalian juga dikasih gaji. Ya gajinya memang nggak banyak sih kalau emang di-compare sama orang-orang full time di sini. Cuman kan banyak kok international student yang seperti itu. Mereka bisa, mereka nggak harus ngebebanin orang tua gitu kan. Kalau kalian mau irit, kalian tuh cukup lah bisa bayar apartemen, buat makan, buat transportasi. Itu apa sangat-sangat cukup. Kalian kecuali kalau kaliannya hedon ya, kalau party setiap kali itu beda lagi. Tapi kalau misalnya emang kalian fokusnya yang mau belajar di sini, ya maksudnya have fun ya boleh lah sekali-sekali gitu kan. Tapi itu cukup kok dengan biaya hidup, dengan gaji sepersekian itu. Itu sih. Terus abis lulus tuh kalian kan bukan habis lulus sih, selama program kan kalian juga dikasih kesempatan untuk nulis paper kan. Kalau kalian nulis paper, itu kan kalau dipublish itu kan nama kalian ada di situ gitu. Ada di maksudnya di website atau di One Petro gitu kan. Kalian bisa ngasih suatu kontribusi juga kan ke industri. Terus ada kesempatan kolaborasi juga sama orang-orang di industri atau sama teman-teman kalian sama profesor. Terus itu sih garis besar alasan kenapa kakak mau ngambil PhD. Wah, panjang juga ya kayak. Iya, bisa satu session sendiri nih. Dari semua proses itu Kak, kalau boleh tahu yang paling susah itu yang mana sih Kak? Untuk Proses masuk atau selama perkuliahan? selama pokoknya untuk dapat kuliah di luar itu Kak. Oh, paling susah sih kalau Ya, kakak menurut Kak. pribadi GRE sih. Karena kan mungkin kecuali kalau kalian bahasa ibunya mungkin dari kecil dari keluarga diajarin Inggris ya, mungkin lebih gampang ya. Cuman kalau misalnya kita kan dari Indo, maksudnya bahasanya Indo, bahasa ibu kita Indo, GRE sih yang paling ini sih, yang paling ngambil banyak waktu kakak sendiri. Itu kayak kakak belajar GRE itu sekitar 3-4 bulan. Karena kakak itu mepet banget, kakak harus cepet-cepet submit application kan. Ada orang lain yang siapin dari setahun sebelumnya pun ada yang kayak gitu. Cuma kalau kakak kayak nekat aja gitu. Jadi kayak belajar 3-4 bulan ya duduk aja setiap hari, kayak harus disiplin sih sama diri sendiri karena nggak ada yang mentor kan. Jadi basically kakak lihat-lihat info dari website, download apa namanya bahan-bahannya. Karena JAR itu kan sebenarnya oke, matematika biasanya kita kuat ya. Orang-orang Indo tuh maksudnya kuat banget lah matematika. Orang Asia ibaratnya secara umum. Tapi kalau bahasa kita kayaknya butuh apa ya? Butuh belajar banyak sih. Karena kadang pun JAR itu menggunakan grammar-grammar, bukan grammar, vocab-vocab yang orang lokalnya pun kadang nggak tahu artinya itu apa. Jadi kayak itu sih, karena harus banyak baca, banyak belajar, banyak mungkin pakai flashcard. Kalian tahu kan flashcard. Jadi kalian belajar, oh ini artinya apa gitu kan. Itu sih yang paling berat kalau buat kakak sih lebih ke JRE. Oh, gitu ya. Oke Kak. Ini kita ada pertanyaan dari komen nih Kak, dari Febri Kak. Yang paling membedakan kuliah di sini sama di luar itu apa ya Kak? Bahasa yang paling pertama. Apalagi kalau di kelas ya. Kakak awal-awal waktu di Malaysia sih struggling. Jadi kakak tuh dulu apa namanya beli kayak recorder gitu. Jadi biar bisa diulang gitu apa yang dia omongin. Cuman ya lama-lama kan belajar ya, lama-lama terbiasa. Jadi ya pelan-pelan lah nggak pakai recording itu. Terus yang kedua yang membedakan itu mungkin kakak nggak tahu ya sekarang gimana sistem kalian di Indo karena udah kayak berapa tahun yang lalu gitu ya. Tapi waktu zaman kakak ngerasa mungkin lebih pasif ya kalau di Indo student-studentnya. Jadi kayak nanya pun takut-takut gitu kan. Kalau di sini tuh
mereka tuh aktif banget. Jadi kelas tuh benar-benar interaktif antara student sama profesor. Jadi kakak awal-awal masuk ke sini tuh sedikit apa ya, deg-degan sih karena mereka tuh benar-benar yang nanya tuh benar-benar nanya gitu kan. Jadi di situ kalian banyak belajar sih buat lebih proaktif nanya di kelas. Networking-nya lebih luas kalau di sini. Kalian tuh bisa melakukan apa aja deh kasarnya gitu. Melakukan apa aja yang kalian suka dalam positive way ya. Jadi kayak kalian mau tertarik bidang A, ada aja gitu resourcesnya. Yang penting kalian mau belajar aja dan berusaha di situ. Oke Mhm. nih Kak, ada pertanyaan juga dari @almansyah_, Kak. Mhm. Kalau Kak Erika izin bertanya, untuk periode aplikasi S2 di Amerika biasanya dimulai bulan apa ya Kak? Tergantung universitasnya ya. Contohnya Texas A&M itu kakak telat karena mereka itu kayaknya early deadline-nya itu sekitar bulan September atau Oktober tiap tahunnya. Kalau kayak kakak UH itu waktu itu Januari deadline-nya. Cuman university itu biasanya beda-beda sih. Kayak misalnya the first deadline tuh misalnya ada bulan tertentu, the second deadline bulan tertentu. Jadi yang paling penting kalian tahu universitinya apa, terus kalian datang cek websitenya. Di situ semuanya ada kok jelas. Kalian mau masuknya pas fall. Kalau fall itu kita consider kayak bulan Agustus ya. Ada juga periodenya spring. Kalau spring itu masuknya bulan Januari. Jadi kalian harus tahu kalian mau masuknya kapan, terus cek aja websitenya. Oke Kak. Terus mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya kayak Hmm? kira-kira kalau boleh flashback nih Kak, ada nggak sih hal-hal positif atau pelajaran-pelajaran yang Kakak dapat dari perminyakan Trisakti sendiri ini yang berguna di jenjang Kakak untuk saat ini? Itu sih yang tadi kakak udah bilang. Pertama sih lebih teknikalnya, pelajaran-pelajaran udah kalian pelajarin, itu pasti berguna banget, ngebantu banget. Apalagi kalian kalau misalnya S2-nya mau minyak lagi, itu pasti sangat ngebantu. Terus yang kedua, ya itu mental lagi sih. Kalian kalau tinggal di, maksudnya, apalagi kalau mau ngambil graduate school di luar ya, kalian harus mentalnya harus kuat juga sih. Jadi itu yang kakak banyak belajar sih sebenarnya. Terus kalau untuk Kakak kuliah di luar sendiri ini Kak, Mhm. susah nggak sih untuk adaptasi di lingkungan baru gitu, atau mungkin Kakak jadi lebih kangen banget sama keluarga di rumah gitu-gitu Kak? Hmm, Mungkin beberapa orang pastilah kangen ya kalau sama keluarga sama orang tua sendiri kan. Cuman kan balik lagi kan kalian kan kalau sekolah tujuannya pasti pengen pengen sukses dong, pengen berhasil dong gitu kan. Jadi itu sih mindset yang kayak oke, kalian boleh kangen orang tua itu boleh banget. Tapi kan sekarang teknologi udah maju ya. Kalian bisa video call mereka kok gitu kan. Terus kalau kalian udah graduate school kan itu tergantung kalian. Apakah kalian pengen balik ke Indo? Ya silahkan gitu. Atau kalian pengen mau karir di luar juga silahkan. Tapi kan pada akhirnya mindsetnya kalian pengen pengen bahagian mereka kan. Jadi itu sih yang bikin mungkin bikin lebih semangat untuk di luar. Itu struggle-nya kan. Terus yang kedua tuh kalau untuk urusan sosialisasi sih, kalau pribadi ya kakak sendiri sih nggak gitu struggling karena lebih ngerasanya orang-orang luar itu apalagi dari negara yang berbeda itu mereka itu sangat open ya. Kalau kalian ada pertanyaan, pasti mereka tuh senang banget buat diskusi. Jadi kalian benar-benar harus ya syaratnya ini sih harus berani apa ya berbicara gitu. Kalian maunya apa ya omongin aja gitu. Kalau kalian lebih ke diem itu tuh jadi orang anggapnya nggak ada kontribusi. Jadi itu lebih disaranin kalian apa ya komunikasi sih lebih komunikasi. Tenang aja kok mereka baik-baik kok. Jadi kayak kakak belum pernah ya maksudnya ketemu yang rese gitu nggak pernah selama ini. Tapi mostly yang lain juga experience-nya sama kok. Jadi ya mungkin strugglingnya itu aja sih. Mungkin keluarga kalau kalian jauh. Terus yang kedua komunikasi aja sih yang penting. Jadi so far Kakak nggak mengalami kayak banyak culture shock gitu ya, kayak kayak beda culture dengan teman-teman. Kalau kalau kakak sih pribadi nggak pernah ngerasa culture shock gitu kan nggak. Jadi kalau dari pengalaman Kakak udah berapa lama Kak kalau boleh tahu di US? Di US sekarang mau 5 tahun berarti. Kalau dari di sana menurut Kakak so far enak nggak sih Kak? Terus kalau uh, Kakak udah pernah pulang ke Indo belum? Belum. Kakak itu pulang cuma sekali doang pas ganti visa itu loh yang di pertengahan 2018.
Terus dari 2018 sampai sekarang belum pernah pulang. Apa tuh kayak yang paling dikangenin dari Indo? Oh, abis ya orang-orang banyak banget sih yang nanya kayak gitu ya. Cuman mungkin kalau teman-teman, kalau kakak tuh karena di Houston itu lebih apa ya, diversification-nya itu lebih banyak. Di sini tuh orang Indo banyak. Emang nggak sebanyak di California ya, tapi masih banyak di sini. Dan kalau dibilang kangen makanan pun ya mungkin ada beberapa makanan yang kakak kangen, yang mungkin kayak seblak ya. Di sini kan nggak ada yang kayak gitu. Tapi kalau kita ngomongin rendang, kalau kita ngomongin empek-empek, di sini tuh ada yang masak gitu. Jadi kayak ibu-ibu yang di rumah orang Indo gitu, yang mereka bisa kita pesan, kita masakin. Jadi kalau untuk makanan kakak sih so far oke ya. Cuman emang teman-teman lain yang kakak ketemu orang Indo yang di state lain mungkin lebih apa ya, lebih banyak orang orang lokalnya. Jadi orang Indonya itu dikit banget. Nah, itu mereka agak struggle pengen makanan agak susah. Tapi kalau untuk di sini sih semuanya ada. Jadi ya bingung juga ya, kalau personal sih kakak oke lah so far gitu. Nggak kakan-kakan yang gimana banget gitu. Hmm. Mhm. Di sana kayak ada komunitas orang Indo sendiri nggak sih Kak untuk saling sharing, menguatkan gitu? Ah, ada permias biasanya di sini. Oh yang masuk Um, Mahasiswa Indo, ya. Mungkin kamu pernah dengar juga ya permias. ya. Tapi kebetulan di UH itu orang Indonya dikit. Kayak waktu kakak pertama masuk aja ya, murid baru itu cuma 3 orang. Jadi kakak bingung gitu, ini kita cuma bertiga gitu kan. Terus kayak mereka udah punya sibuk masing-masing, jadi permiasnya pun kita nggak establish sih kalau di UH ya. Tapi kalau kamu ngomongin A&M, UT Austin, Colorado School of Mines, mereka permiasnya ada. Mereka gede kok permiasnya. Kalau untuk dari kuliahnya sendiri nih Kak, ada nggak sih yang di US nggak ada ya, tapi di Indo ada, terus sebaliknya gitu Kak, yang bikin Hmm, bedanya jauh gitu? kayak lebih ke courses-nya ya. Iya. Kakak bisa bilang geomekanik sih. Nggak tahu deh kalau sekarang ada nggak ya. Kalau dulu sih kakak nggak, kayaknya kakak belajar geomekanik. Kayaknya kakak nggak pernah deh belajar geomekanik detail ya. Kalau di sini ada kursus geomekanik yang membedakan itu. Terus nggak tahu kalau dulu juga kayak specialize kayak tentang data analytics, data science. Di sini udah mulai gede banget gitu kan. Diadain kursus-kursus yang related sama coding. Tapi nggak tahu deh kalau sekarang kalian kayak gimana. Kamu boleh share nggak kalau di Trisakti sekarang gimana? Ada course-course yang related sama kayak gitu nggak, data Kalau analisis? course-course gitu mungkin dibikin dari kayak, mungkin lebih ke seminar sharing gitu Kak. Jadi dari SPI Yatmi bikin gitu. Oh, oke oke. Ya kalau di sini departemen udah nyaranin sih. Mhm. Kalau dari teknikal itu ya kayak, kalau dari kayak Iya. mungkin facility-nya di apa? Oh iya, wah di sini fasilitas mantap sih. Um, dari gym ada, gymnya pun gede banget, kayak ada swimming poolnya, ada gym yang apa namanya yang kalian emang olahraga gitu kan buat fitness. Terus di sini tuh setiap university tuh punya kebanggaan sendiri, kayak main apa sih, kayak football ya atau apa ya. Tapi footballnya tuh bukan football sepak bola yang kayak dilempar-lempar gitu loh. Kakak sih mungkin pernah nonton kamu ya. Cuma kakak kakak nggak gitu ngikutin. Tapi setiap university itu punya kebanggaannya sendiri kayak gitu. Jadi kita punya stadium tuh gede banget. Kayak mungkin kayak GBK ya, sekitar kayak GBK lah. Ada yang se-GBK, ada yang setengahnya GBK. Jadi kayak itu gede banget fasilitasnya. Terus kayak satu area itu kayak kota sendiri aja. Kayak INM tuh kayak kota sendiri aja. Nah, College Station itu kayak gede banget. Kalau University of Houston tuh lebih kecil dikit karena mereka kan di pusat kota ya. Jadi kayak lebih pack aja gitu. Tapi banyak orang yang bilang kayak Colorado School of Mines itu cantik banget, pemandangannya bagus banget. Fasilitas semuanya ada. Jadi kalian nggak harus pusing. Aduh gimana nih nanti nggak ada ini, nggak ada itu, nggak. Pokoknya semuanya ada di satu area. Bisa sepeda dari departemen A ke departemen. Ada yang bertanya juga nih Kak di kolom Mhm. komen, kalau untuk dari lab-nya sendiri bagaimana tuh Kak? Oh, Untuk labnya juga banyak sih di sini. Kita ngomongin mungkin kalau anak-anak oil and gas, perminyakan tahu ya, kayak reservoir fluid analysis ada labnya sendiri. Kalau untuk rock propertiesnya ada sendiri. Rock properties pun yang um, alatnya tuh gede-gede. Kalian tahu nggak sih kayak misalnya mau ngecek mechanical testing gitu. Pernah dengar triaxial testing nggak? Itu bener ada semua alat-alatnya.
Terus drillingnya juga gede sih, lab drilling engineeringnya juga gede. Terus apa lagi ya? Kalau production kayaknya enggak sih. Kita lebih ke experimental work kan, yang bisa di apa namanya? Yang bisa ditaruh di lab kampus ya, yang eksperimental biasanya kan, yang enggak gitu, wah gede-gede banget. Cuman ya semuanya ada sih, bisa dibilang. Kalau kalian memang nggak ada pun butuh device tertentu bisa kolaborasi. Jadi kayak apa ya? Jangan takut lah, antar university juga bisa kolaborasi. Di sini benar-benar open banget buat kayak gitu. Oke, Kak. Terus kalau dari Hmm. pengalamannya Kak mungkin Kak, Hmm. pengalaman kayak kalau kalau di sekolah di luar tuh kalian bakal dapet ini, kalau di Indo kalian nggak bakal dapet, atau sebaliknya gitu kan, dari segi Apa ya? pengalamannya. Lebih ke mungkin bahasa sih, belajar banyak kan. Kita tahu sendiri kalau memang bahasa Inggris tuh yang apa ya? Yang lebih penting lah, di mana-mana pasti ngomong bahasa Inggrisnya. Dan kakak tuh ngerasa kalau misalnya di Indo kita kan nggak banyak pakai bahasa Inggris ya, even di kampus pun kita ya pakainya bahasa Indo kan. Tapi sementara di sisi lain Inggris tuh penting banget. Jadi kadang tuh kakak tuh ketemu banyak orang Indo tuh yang emang pinter-pinter banget. Cuman karena mungkin kita nggak biasain gitu kan, dibiasain ngomong Inggris, jadi mungkin struggle-nya di situ sih. Terus yang kedua, presentasi sih. Di sini tuh kayak sering banget namanya presentasi-presentasi. Jadi teman-teman pun kadang bantuin gitu. Kalau misalnya lu ada presentasi ya, ya udah nanti kita yang jadi audiensnya, terus dikasih apa ya, masukan gitu sama mereka. Kayaknya ini deh yang harus diimprove. Oh kayaknya pertanyaan ini deh yang bakal keluar. Jadi kayak itu sih lebih ke arah soft skill kalian bakal dikembangin. Karena menurut kakak kalau technical kalian tuh bisa belajar dari mana aja ya. Bisa, maksudnya online pun kalian bisa belajar sendiri kalau kalian mau. Cuman kalau ke soft skill tuh harus pengalaman sih. Mungkin bahas mengenai soft skill dan lain-lain Kak, mungkin kalau Mhm. untuk di dunia industri sendiri, kalau menurut Kakak kayak apa sih yang penting dari yang siapin untuk sebagai fresh graduate nih Kak, untuk masuk ke dunia industri nantinya Kak? Komunikasi yang paling penting. Yang paling penting itu komunikasi banget. Sepintar apapun kalian, sehebat apapun kalian, tapi kan akhirnya kan kita harus menjual something kan. Maksudnya, oh misalnya aku ngerjain research A gitu kan. Aku kan harus convince orang-orang kan, oh apa sih bagusnya gitu riset aku ini gitu kan. Ya balik lagi kan komunikasi. Kalian harus bisa presentasi depan orang. Terus kalian juga harus mau buat kolaborasi gitu kan. Karena kita nggak akan bisa kok sendiri gitu kan. Jadi kayak kolaborasi itu penting banget sih. Lebih terus apa lagi ya soft skillnya? Nulis sih, nulis. Um, jadi PhD pun kalian banyak nulis sebenarnya, banyak banyak baca, banyak nulis. Jadi kalian itu yang bakal dikembangin sih. Karena pas kalian kerja pun kalian kan harus nulis email ke bos kalian misalnya kan. Terus kalian nulis report kan, itu kan penting banget kan. Jadi nulis juga bakal bener-bener apa ya? Kalian harus kembangin sih. Apalagi ya yang paling penting tuh itu sih lebih ke arah terus mau belajar something baru. Jadi jangan idealis, kasarnya jangan idealis kayak oh gue pengennya drilling nih gitu kan. Pokoknya gue maunya ke field gitu kan. Ya nggak gitu. Sekarang kan kondisi beda ya. Kalian tuh harus mau fleksibel sih, flexibility gitu. Jadi kayak oh kamu kerjain codingnya ya atau kamu nanti reservoirnya ya. Jadi harus mau sih soft skill yang kayak gitu. Terus ya itulah kalian harus bisa kayak manage diri kalian ke bos kalian nanti kayak oh nanti kayaknya gue lebih tertariknya sama drilling tapi kan kalian harus pelan-pelan kan ngomong ke bos kalian. Jadi komunikasi lagi kan balik lagi gitu. Politiknya gimana sih? Itu sih yang harus kalian banyak belajar gitu. Nanya-nanya juga sih, belajar banyak. Kalau mungkin dari soft skill ya, kalau misalkan uh, misalkan kalau dari kayak menyampingkan hal yang teknikal gitu Kak, kayak itu kan tadi kayak komunikasi segala macamnya. Mungkin kalau kayak uh, apa mental yang harus dibangun itu Kak, untuk di dunia industri nanti. Mental yang harus dibangun. Um, Jangan malu bertanya sih. Itu yang paling penting. Terus Mental kalian itu ya. harus ya bisa ngedeliver idea kalian. Jangan mikir oh kalau gue ngasih ide kayak gini salah nggak ya? Kayak urusan salah enggak sih ya urusan ntar ya. Maksudnya yang penting kan kalian kasih ide dulu.
terus inovasi-inovasi kalian. Itu sih yang penting. Terus jangan kayak mudah tersinggung sih. Kan mental kan. Tadi kita ngomongin mental, jangan mudah tersinggung kan. Kok gue nggak diterima ya idenya, amin. Itu kan hal yang biasa ya. Jangan ngerasa ke offense aja kayak ngerasa, oh kayaknya dia sebel deh sama gue. Nggak gitu maksudnya. Jadi itu sih yang paling penting. Jangan sensi aja gitu. Terus harus fleksibel aja sama diri kalian sendiri gitu. Dan terus belajar sih. Kok kakak tuh selalu, apa ya, mungkin kalau ada yang nanya pun selalu mikirnya jangan pernah berhenti belajar sih, itu mentalnya. Jangan ngerasa kalian kayak, oh gue udah bisa nih, gue udah expert nih di bidang A, kayak gue nggak mau belajar bidang B. Kita nggak tahu industri kayak gimana kan. Mungkin kamu jurusan apa, perminyakan kan? Punya kan nggak? Iya. Jadi jangan fokus, gue pengen drilling engineer, gue nggak mau yang lain. Jangan kayak gitu sih. Jadi lebih bener-bener open banget. Orang ngasih ide, kalian dengerin, kamu dengerin gitu. Kalian pun jangan takut untuk ngasih ide kalian. Itu sih mentalnya. Oke Kak, ini ada pertanyaan dari Faisal Zuz Kak. Kak pernah Faisal, itu teman aku. oh iya. Kak pernah merasa jenuh dalam menjalani proses pembelajaran dan bagaimana cara ngatasinnya Kak? Wah, pernah banget, sering banget. Apalagi PhD itu kan baca mulu ya, capek juga sih. Terus, tapi ya itu balik lagi. Ingat tujuannya tuh apa sih kalian untuk belajar di sini gitu kan. Mungkin mungkin beberapa orang kan goals-nya pengen buat keluarga gitu kan. Itu sih yang jadi penyemangat. Terus yang kedua itu um, relax aja, maksudnya kalau udah stres nih seharian duduk terus, kakak sih baik duduk ya karena lebih ke apa, analisa data. Jadi kayak ya misalnya kalian pas lunch jam 12 keluar dari lab, jalan-jalan aja dikit, terus mampir aja ke office-nya teman, gangguin mereka aja misalnya sejam. Mereka tuh senang sebenarnya kalau diganggu-gangguin kayak gitu, maksudnya yang make sense aja, jangan sampai 3 jam gangguin, maksudnya ngobrol aja 30 menit, hey how are you gitu, gimana, curhat-curhat gitu kan. Terus habis itu ya udah balik lagi, kerja lagi. Terus kalau misalnya kalian ngerasa masih belum cukup, weekend bisa kan kayak jalan-jalan aja di taman, atau kalian nge-gym, yang suka nge-gym bisa nge-gym. Do something yang emang kalian happy aja sih. Atau mungkin suka nonton Korea aja gitu kan. Jadi jangan apa ya, jangan terlalu serius banget juga karena nantinya stres, kalian bakal apa ya namanya, um, depresi, malah malah bisa ke depresi sih, kayak soalnya banyak teman-teman juga yang udah mulai ke arah-arah situ, jadi kayak harus benar-benar pisahin gitu untuk apa namanya, having fun sejam sehari itu sangat lebih dari cukup, jadi itu aja sih. Oke Kak, mungkin kita udah di penghujung live kita nih Kak. Mhm. Uh, Boleh gak Kak terakhir mungkin Kakak ajak teman-teman yang mungkin nanti mau lulus SMA untuk gabung ke teknik perminyakan Trisakti. um, Kakak bingung juga, itu kan tergantung orang ya, cuman ya udah, mungkin kakak yang bisa apa namanya, convince sih, ini aja sih, dari teknik perminyakan sendiri itu buka jalan sih kemana-mana. Jadi kalian jangan ngerasa, oh kalau teknik perminyakan nanti, apalagi oil and gas, kita tahu sendiri kan fluctuations banget gitu kan, dan kalian jadi takut gitu buat ngambil teknik perminyakan. Sebenarnya mau jurusan apapun, yang bisa kalian suka. Terus teknik perminyakan Trisakti itu ngajarin kalian banyak hal kok gitu kan. Dan kakak juga yakin dibandingin tahun dulu kakak sama sekarang, kalian tuh berkembang banget, dari material-material yang diajarin, dari profesor-profesornya sendiri. Terus ada beberapa teman kakak juga yang emang sekarang kayak ngajar deh, kayak Rida, Hafid, sama Ganima ya. Ya, Jadi mereka orang-orang hebat kok. Jadi kalian kalau ada pertanyaan, kakak yakin kak, mereka bisa jawab gitu. Jadi jangan takut sih untuk masuk teknik perminyakan Trisakti. Terus mental kalian juga bakal dibangun banget di Trisakti. Karena pada akhirnya kan kalau kita udah di industri, walaupun pengalaman kakak secara industri ya kurang lebih setahun, cuman kakak belajar banyak selama setahun itu. Mental itu penting banget. Dan gak hanya di industri, tapi kalau kalian emang tujuannya ke akademia pun, sekarang kan kakak lebih ke akademia karena di riset kan. Itu pun mental tuh penting banget. Gimana kalian harus deal sama profesor kalian. Dan dari Trisakti itu pun kakak ngerasa um, apa yang kakak alami sekarang itu dibantu banget gitu mentalnya. Jadi itu sih yang paling kakak bisa convince student-student baru kalau mau masuk ke perminyakan Trisakti. oke Kak, terima kasih Kak atas sharing Mm-mm. ini Kak, sangat menginspirasi sekali. Mungkin kalau untuk saya sendiri, saya
saya sendiri personally pengen juga kan kak kuliah di luar kayak kakak. Mungkin jadi semakin bersemangat kak karena sharing-sharing dari kakak tadi. Terima kasih kak. Sama-sama. Kakak juga maksudnya sebelum ditutup mau bilang kalau emang kalian ada pertanyaan, apa kak lagi PhD ya? Master juga mungkin kakak bisa bantu juga sih. Cuman kalau kakak lebih fokusnya di US, karena kakak kurang tahu kalau specifically di Eropa. Karena emang walaupun kakak Harry Otwell, cuman kan mungkin pengalaman living, maksudnya pengalaman hidupnya kan living experience-nya beda ya kalau di Eropa sendiri. Cuman kalau untuk di US, kalau kalian ada pertanyaan ya bisa nanya ke kakak aja langsung. Nanti kakak kasih tahu cara-caranya gimana gitu. Oke kak, terima kasih kak. Mungkin saya pengen ngasih pengumuman dulu nih kak buat yang nonton. Mungkin untuk pendaftaran Trisakti udah dibuka, guys. Bisa didaftar di spmb.trisakti.ac.id. Dan setelah itu buat akun kalian dengan email yang aktif, jangan lupa pilih program studi teknik perminyakan. Kalian bisa mengikuti jalur ujian saringan masuk online ataupun jalur rapot yang biasa disebut dengan PSSB atau program seleksi siswa berprestasi. Untuk jalur PSSB ini biayanya gratis tes. Kalian cukup upload nilai rapot dan dari semester 1 sampai 5. Uploadnya bisa kapan aja selama periode pendaftaran masih berlangsung. Serta ada diskon 20% khusus untuk keluarga alumni Universitas Trisakti dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Info lengkapnya bisa DM kita di IG perminyakan underscore @perminyakan_sakti atau WhatsApp ke 0812 1859 1892. Oke Kak, mungkin segitu aja dari saya Kak. Terima kasih banyak Kak atas sharingnya. Terima kasih Yosua. Yosua kan namanya? Yosia Kak. Oh Yosia, sorry ya Yosia. Oke, Terima kasih Yosia untuk hosting acara ini ya. Kak, terima kasih banyak atas sharingnya. Stay safe kalian semua. Bye bye. Bye.